Hitungannya 3 detik. 1, 2, 3. Mati. Ulang lagi. 1, 2, 3. Baru mati. Nah. Buat teman-teman subscriber atau yang baru menemukan channel ini, kali ini kita lembur di kawasan ini abang ini ya, yang punya sepeda motor. Jadi mas bro, ini Yamaha R15 P2 ya, bukan V3, P2 ya. Kendala pada sepeda motor abang kita ini. Oke mas bro Ya. Kita lanjutkan mas bro. Jadi kendala pada motor abang ini hilang pengapian sama full pumpnya mati ya. Full pumpnya mati, hilang pengapian, full pump mati. Ingat, ini adalah R15 P2. Soalnya pencarian pada sepeda motor P2 sama P3 itu berbeda. Jadi mas bro, sepeda motor ini kodenya tidak terhitung. Kita tes kontak on. Dia nyala terus, nggak ada kode kedipannya, kode indikatornya nggak ada kerusakan. Ini kalau untuk minyak lantaran tangki kita buka, kita copot, makanya di pelampung ngedip. Nah yang ini kodenya nggak ada. Jadi cara pengecekannya gini mas bro, kita ketahui dulu harusnya ini adalah pengisian. Kabel yang putih 2 ini itu adalah pengisian ya. Yang 2 ini pengisian. Cara pengecekannya silahkan dicek video kami sebelumnya, itu ada Yamaha Fiction hilang pengapian sama cara pengecekan spoolnya gimana. Habis itu dari sini lari ke regulator di depan ini. Kita nggak kita hidupkan dulu. Cuma menunjukkan arus pengecekannya masih sama kayak pengecekan di sini. Kalau habis itu dari pengisian masuk ke regulator, keluar lagi ini bro, lewat kabel merah. Kabel merah ini tuh perginya langsung ke baterai, larinya langsung ke baterai, pengisian baterai ya, larinya ke pengisian baterai ini. Jadi dari baterai baru keluar lagi menuju ke kontak. Nah sama ke relay kayaknya bro, kita tes dulu. Kayaknya ke relay ini. Kita akan tes dulu. Nah ya, larinya ke relay. Relay ini itu bukan untuk penghidupan ya. Kalau relay ini itu di bagian radiator, kipas, habis itu penerangan. Habis itu kita cek yang ke kontak. Dari kontak, ini kabel kontak. Mana ground ini? Arahkan ke ground dulu. Nah, jadi dari kontak, ini dari kontak kabel merah ini, ya kabel merah. Habis itu masuk ke kontak, dari kontak keluar bro, lewat kabel warna coklat ini. Nah, mati kan? Kontak on, baru nyala. Nah, jadi dari keluar kontak ini itu menuju ke ini, ke saklar bagian on off ya, bagian on off. Habis itu bagian apa lagi namanya pak? Itulah ya pokoknya ke sini lah ya, intinya ke sini ya. Lupa nama ini nah, tapi ingat rasa ya. Lupa nama ingat rasa. Jadi ini dari saklar, dari speed saklar engine. Nah dari engine baru keluar bro. Ini kita cek kabelnya di sini. Kabelnya mana kabelnya ini? Nah ini dari kabel. Nah ini keluar. Jadi ini keluar yang coklat tadi masuk. Nah ini yang dari kontak coklat. Habis itu keluarnya ke putih leres, merah leres putih. Kabel merah leres putih ya. Coba di sini, coba bang, tengokkan di sini bang. Nah ini nyala, kita off kan. Oke. Nyala lagi, off kan. Nah jadi larinya ke switch. Yang coklat tadi lari ke switch. Habis itu keluar lagi merah leres putih ini.
merah leres putih ini masuknya pertama ke sini Mas Bro. Pastikan sebelum pengecekan di bagian apa ini, bagian sensor yang berhubungan dengan arus 12 volt, pastikan arusnya di sambungan. Ini adalah soket sambungan ya. Ini merah leres putih ini yang dari saklar apa ini namanya, apapun namanya itu. Jadi masuk ke sini. Test pen untuk pengecekan test pen tetap di bagian ground, di bagian manapun body, yang penting ground. Kita arahkan di sini. Nih. Kontak ini merah leres putih tadi semua. Nah, kita cek di sini. Nah, oke. Nah, di sini untuk disambungan berarti tidak ada masalah ya. Untuk disambungan kita cek arus standby-nya. Arus standby yang pada injektor. Oke, masuk. Switch kita off-kan. Masuk. Arus standby pada kuil. Nah, arus standby pada kuil. Oke, masuk. Pada kuil. Pada full pump kita cek yang pada full pump. Masuk. Oke. Jadi arus standby tidak ada permasalahan ya. Pada arus standby 12 volt. Jadi dari sambungan ini itu masuk ke relay ini, Bro. Masuk ke relay ini. Dari relay ini baru masuk lagi dia ke ECU. Ya. Jadi dari relay baru masuk ke ECU ini. Jadi kita cek nanti dari relay ini masuk ke ECU sambungan tadi, baru ke bagian-bagian sensornya. Coba Bang minta tolong Bang sebelah sini Bang, sebelah sini. Ini. Nah, kalau untuk kabel hijau muda ini adalah switch netral ya. Habis itu kabel yang soket yang dua ini warna pink, warna oranye, warna hitam atau warna putih ini Bang? Itu warna oranye. Oh, warna oranye ya. Oke. Oke, warna oranye sama warna hitam leres biru ini itu adalah pulser. Jadi ini terjadi dia mengantarkan sinyal apabila terjadi putaran mesin. Pulsernya udah menghasilkan sinyal dari magnet, baru keluar menuju ke ECU. Nah, kalau cara untuk pengecekan ini silakan ditonton pada video kami sebelumnya, itu ada cara pengecekan pulser. Cara pengecekannya itu ada banyak itu, di fixer hilang pengapian, di ubiter hilang pengapian, smash hilang pengapian, ada cara pengecekannya. Sama cara pengecekan pulser sama kereta ini. Jadi Mas Bro pada sepeda motor ini ya, seperti cerita saya tadi, sinyal full pumpnya mati ya. Full pumpnya mati, pengapiannya hilang. Kita akan tes pengecekan sinyalnya, sinyal full pump pada ECU sambil kontak kita on kan. Nah ini kontak on, aturannya nyala bentar, habis itu mati, kita off kan lagi, kita tes lagi. Nah oke, ini mati ya. Jadi ini nggak arus sinyalnya nggak masuk. Kita akan pastikan dulu apakah kabel kuningnya putus. Kita akan cek dulu. Sampai di situ paham Bang? Nggak paham Bang? Sampai ini. Hah? Belum nyampe. Oke Mas Bro, kita gunakan apometer. Nggak nyampe sampai kan ya Bang ya? Iya. Oke, terhubung ya. Terhubung. Oke, kita cek kabel kuningnya Bang. Ini mudah-mudahan normal, mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. Oke, doakan Bang. Kabel kuning tadi, kita cari kabel kuning. Ini kabel kuning tadi. Habis itu mana lagi satu? Kayak kabel kuning bagian ECU. Wah, kuning kok banyak kali Bang. Kita tes satu-satu kuning. Yang ini. Nah ini nih, terhubung. Oke. Iya. Nah, sekarang kita coba di apa Bang? Tengokkan sama abang-abang kita. Di apa kan Bang? Pas di soket ini nyantol. Oke, sekarang kita copot, mati, kita hubungkan lagi. Berarti kabel kuning pada ECU
ya kabel sinyal massa pada ECU menuju ke full pump itu tidak putus, nyatanya ini terhubung. Habis itu kita cek sinyal coil pada sinyal massa pada coil, sinyal massa. Cara pengecekannya gini. Kita cantolkan satu di sini. Ingat, ini arus 12 volt, ini adalah sinyal massa. Sinyal massa ini berfungsinya apabila terjadi putaran mesin berputar, pulser udah menghasilkan sinyal dari magnet untuk merespon ke ECU, baru ECU merespon lagi ke sini, ngasih sinyal. Opo sini. Nah, kita tes sinyalnya. Nah, nggak sanggup, nggak ada bang. Oke, nggak ada sinyal massa yang dari ECU putus. Kita akan cek lagi apakah kabel oranye ini, sinyal ini adalah sinyal massa dari ECU, apakah kabel oranye ini putus. Kita akan cek dulu. Arahkan satu di sini. Oke. Arahkan lagi. Ini nanti kita bolong. Kemarin tak putus dan nggak sengaja diputus dan keputus. Kita buka soketnya. Astagfirullahaladzim. Kabel oranye ya bang ya? Oranye. Kayaknya ini mas bro. Kita tes ini. Nah ini. Oke, terhubung ya. Cabut, putus, kita hubungkan lagi. Oke, jadi kabel oranye ini yang menuju ke coil itu nggak ada permasalahan, nggak ada yang putus. Jadi sebelum kita lakukan pergantian pada ECU, ini kan sinyal nggak ada. Daril sekitar 50%, ini bisa jadi rusak. Jadi nggak kita pastikan dulu. Kita cek arus standby lagi yang pada ECU. Mana tes pen betul. Kita tes lagi arus standby-nya. Arus standby pada ECU. Kontak di on kan. Oke, kontak di on kan. Kita cek arus standby-nya. Kabel ini tadi yang menuju ke coil ya. Habis kabel merah leres putih. Oke, masuk ya. Kabel coklat dari kontak. Oke, masuk. Jadi arus 12 volt, arus standby yang menuju ke ECU, nggak ada permasalahan. Kontak off. Kita coba lakukan dulu pergantian pada ECU ya, pada ECU. Kita tes ECU. Nah, mana ECU-nya tadi? Ini ECU-nya ya. Ini ECU pada kereta sepeda motor ini. Kita tes ECU yang lain. Kita akan tes dulu. Colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena kabel nggak ada yang putus ya. Ini kita balikkan lagi ke pencarian pada sinyal full pump dulu. Sinyal full pump. Nah, dicantolkan. Ini yang tadi pas saat ini dicantolkan kontak on, dia nggak nyala. Kita akan coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hidup. Nah, baru mati. Jadi pas ini berfungsinya saat kontak pertama kita on kan, suara full pump di dalam tangki, habis itu baru mati. Hitungannya 3 detik. 1 2 3 mati. Pulang lagi. 1 2 3 baru mati. Nah, itu sinyal kontak pertama yang pada full pump. Habis itu apabila terjadi putaran pulser, nah baru dia nyala lagi. Udah mulai dihidupkan starternya, baru mulai merespon lagi. Oke, jadi untuk sinyal full pump yang dari ECU ini itu aman ya. Berarti di ECU ini tadi terjadi kebocoran pada sinyal massa pada ECU ini. Kita akan tes pada sinyal coil. Apakah pengapiannya masuk? Kita akan coba tes. Ini ya. Baterainya drop. Kita akan tes. Bismillah, mudahan ngangkat putarannya. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
ini sinyalnya. Ini sinyal pada nampak bang? Nih. Apa? Nah. Ini tak coba dulu. Oke. Fokuskan ya bang ya. Ini sinyal masa putus-putus yang dari ECU. Nah itu. Berarti sinyal pada ECU udah masuk ya. Kita akan tes untuk penghidupan. Oke mas bro, ini setelah kita lakukan pemasangan pada tangki ya. Tangki udah kita masukkan. Kita tes lagi. Coba cek di sini bang. Oke, kode kerusakan udah tidak muncul. Udah tidak ada kode kedipan atau kode kerusakan atau apa lagi nama itu. Pokoknya lampu indikatornya udah aman. Tinggal kita tes penghidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Sip, mantap. Oke, kita tes gas. Oke. Nah. Untuk ECU aman ya. Oh ini barang sabotan, nanti kita akan ganti sama yang baru. Gantinya yang baru. Ini barang sabotan punya kawan. Nah. Jadi kita tes dulu. Langsung kita spontan kan? Aman, dispontankan aman. Kita urut gasnya. Oke, aman. Jadi sampai segitu dulu ya Mas Bro untuk video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Habis itu aktifkan lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan dengan informasi yang kami bagikan. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah. Kalau kami online, insya Allah pasti akan kami jawab. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.